Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya mungkin panggil ya anak-anak ya yang hari ini tengah berjuang untuk menyelesaikan studinya, untuk mengambil profesi. Tema yang diangkat pada hari ini merupakan tema yang sangat krusial, penting sekali di dalam ajaran Islam. Karena kalau kita melihat dari sabda Rasulullah SAW bahwa akhlak hari ini temanya merupakan, saya menyebutnya sebagai misi daripada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan akhlak adalah upaya untuk mewujudkan ajaran akidah dan syariah yang tampil ke tataran aplikatif. Allah menebar rahmat bagi semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini di visi tentang ajaran Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab dengan satu kata saja, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi beliau menerjemahkan dan berusaha untuk mewujudkan rahmatan lil alamin di muka bumi ini dengan cara menanamkan akhlak kepada para pengikutnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan akhlak itulah maka rahmat Islam itu hadir ke dunia. Nah, tema hari ini yang kita angkat adalah akhlak dari dokter muda dalam beberapa sisi yang diminta kepada. Tampaknya memang tema ini tema besar yang sangat luar biasa pentingnya memang, tetapi memerlukan waktu yang panjang kalau kita ingin mengkajinya secara detail. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, lalu setelah itu kita akan wujudkan dalam bentuk akhlak-akhlak terhadap yang pertama terhadap Sang Pencipta dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan sesama, dengan dosen, dengan sesama, dan akhlak terhadap profesi yang sedang kalian jalani. Nah, ini terhadap segala aspek tersebut sangat penting untuk diwujudkan oleh kita semua. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia ini tidak berdiri sendiri. Akhlak itu tidak berdiri sendiri. Tetapi dia merupakan salah satu yang menyatu dengan ajaran yang lain, yaitu ada akidah, ada syariat, ada akhlak.
Di dalam akhlak itu merupakan buah. Kalau diibarat itu adalah pohon, buahnya itu adalah akar, syariatnya itu adalah batang, ya. Syariat itu sesuatu yang tampak, batang, kemudian ada dahan, ranting, itu semua adalah syariat. Selanjutnya buahnya itu adalah akhlak. Jadi agar menghasilkan buah, kalau pohon itu akarnya tidak ada, batangnya tidak ada, nggak akan menghasilkan akhlak. Nah, akhlak dia muncul karena akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil dari pengamalan syariat kita, muncul namanya akhlak. Nah, kalau etika sangat bisa muncul dari ketidak atau kekhawatiran kita untuk tidak diterima oleh orang lain, sehingga tak ada hukuman dan sesama manusia, hukuman sosial, sehingga kita tidak berani melakukan. Tapi kalau akhlak, itu kita tidak berani melakukan yang kita dia muncul dari kesepakatan bersama kalau ada yang layak, ada yang tidak layak. Jadi akhlak sangat tinggi nih daripada keyakinan kita terhadap benar salahnya sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang posisi kalian sebagai dokter muda. Posisi kalian sebagai dokter. Di satu sisi kalian masih belajar menimba ilmu dengan dokter-dokter senior, dengan dosen kalian. Kalian adalah sudah terjun ke masyarakat juga untuk berhadapan dengan pasien kalian. Wahal, becek. Kemudian kalian juga insya Allah masih memiliki orang tua, kalian punya teman tersesat. Ini semua ketika kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana cara kita berinteraksi, dan kita adalah makhluk dari Sang Pencipta. Bagaimana kita berinteraksi dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada adabnya. Dan hadirin, hadirat rahimakumullah, ada satu kaidah. Ada satu kaidah yang harus kita pegang semuanya sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpakan kehinaan kepada manusia dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka berpegang teguh dengan ajaran Allah dan terhubung dengan sesama manusia. Artinya, saya sebenarnya menyebutnya dengan makhluk 4 dimensi ini manusia. Satu sisi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Satu sisi dia adalah diri sendiri, perlu untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Satu sisi dia adalah makhluk yang hidup dengan sesama sebagai makhluk sosial, dia harus berinteraksi dengan makhluk sosial tersebut. Dan sisi lain dia adalah bagian daripada alam yang besar ini. Dia harus paham apa makna dan isyarat daripada alam ini. Tapi paling tidak yang kita perhatikan adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas,
Nah, hablum minan nas yang dimin pada kesempatan ini sangat banyak. Pertama, dengan orang tua, dengan guru atau dosen, dengan sesama, dan dengan pasien yang dihadapi. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ini semua sebenarnya sangat penting, ya. Tapi nanti kita akan bicarakan poin-poin penting saja dari setiap akhlak kita kepada dua ini, kepada Sang Pencipta kita, itu harus kita bangun, karena ketika hubungan kita dengan Sang Pencipta sempat terputus, itu alamat. Kalau hubungan kita dengan Sang Pencipta tidak ada connecting, ya. Ada seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah, mengibaratkan ketika orang lupa ingat Allah Subhanahu wa taala zikir, itu manusia yang lupa mengingat Allah itu seperti ikan yang lepas dari air. Ikan yang lepas dari air. Apa yang terjadi? Langsung menggelepar. Ikan yang lepas dari air langsung menggelepar. Dan gak lama setelah itu, dia kehabisan sumber kehidupannya. Nah, begitu juga manusia sebenarnya ketika dia berani memutuskan hubungan dengan Allah, habl itu tali penghubung, connecting. Berani kan kita hanya hidup dengan sesama manusia, maka alamat sebentar tak lama hati kita akan mati. Hati kita akan pertama berpenyakit, lama-lama berpenyakit, akhirnya dia sudah tidak bisa mengikuti perintah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, akhlak kita kepada Allah wa ta'ala ini harus sangat penting untuk kita bangun. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah yang paling pertama adalah meyakini apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seorang yang beriman, kita harus yakin bahwa yang dikabarkan kepada kita adalah benar. Itu yang difirmankan oleh Allah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Enggak ada keraguan. Nah, sebagai seorang muslim, apapun yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apapun yang dikabarkan oleh Rasul dalam hadisnya, kalau sepanjang hadis itu adalah sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ini semua akan berpengaruh dalam kehidupan kita, ya, akan berpengaruh pada kehidupan kita. Maka kalau benarnya yang dikabarkan oleh Rasul, nah adab kita kepada perintah Allah, baca ayat, begini, banyak turunkan seperti ini, yakini. Yang paling pertama adalah yakini. Kalau ada hal-hal yang sifatnya ternyata belum bisa kita cerna secara akal, logika, nggak masuk rasional kita, kan langsung menjudge bahwa ini nggak betul. Ya. Pastikan yang tidak sampai adalah otak kita. Tapi ayat dan firman Allah itu pasti benarnya. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini kebenaran dan pasti, kita menerima apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasul itu dengan ketaatan. Kita terima, sami'na wa ata'na. Itu sikap dan akhlak. Satu, kita yakini bahwa itu adalah benar. Yang kedua, kalau informasinya sudah ada, apa yang dikabarkan, kita harus sami'na wa ata'na. Yang ketiga, sami'na wa ata'na, kita meskipun terpaksa boleh, tapi yang paling baik adalah kita harus dalam ridho menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita ridho, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ridho dengan perintah Allah, senang kita melaksanakannya. Kita diperintahkan untuk berpuasa, ridho dengan perintah Allah, senang kita melaksanakannya. Jadi, itu yang ketiga, akhlak kita kepada Sang Pencipta. Yakini kebenarannya,
yang kedua terima dengan ketaatan, yang ketiga ridho ketika melaksanakan perintah tersebut. Kemudian adab lain yang juga penting dengan pencipta adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berdoa kepadanya. Yang dianggap sombong oleh Allah. Allah Maha mengasih kepada kita. Rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diminta itu mikir-mikir. Kalau ada orang datang lagi minta itu lagi, mau pasti ada maunya gitu, itu manusia. Tapi kalau Allah ya senang kalau ada orang yang meminta. Luar biasa. Jadi kita di antara adab kita tentang apa yang kita harapkan, maka cepat kita menghadap Allah, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menghadap Allah, gunakan pakaian yang terbaik ketika sholat, ya, gunakan pakaian yang terbaik. Ini diantara cara dengan berusaha menjaga khusyuk, ya. Jadi ketika kita menghadap Allah, kita nggak mikirkan yang lain-lain. Kita berusaha untuk fokus hanya khusyuk melaksanakan perintah Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak adab lain yang sangat-sangat detail. Contohnya yang sangat sederhana umpamanya, kita ketika ke WC, ya, ke toilet, adabnya adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tapi usahakan di lain arah selain kiblat atau selain belakang kiblat. Nah, ini juga harus kita atur bagaimana posisinya. Kemudian yang kedelapan, sering-sering mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering-sering kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh masukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada ayat lalu kita masukkan ke WC umpamanya, atau di bawah posisi Al-Qur'an di lantai umpamanya, atau ada ayat-ayat seperti itu, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai mensyukuri nikmat sekecil apa yang Allah anugerahkan kepada kita, langsung kita syukuri. Alhamdulillah, kita ungkapkan rasa bahagia kita, syukur kita yang telah mendapatkan nikmat. Dan yang terakhir, adab kita kepada Allah adalah kita menaati aturan atau menaati Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala utus Rasul dalam rangka untuk diikuti dan untuk ditaati. Nah, para dokter muda, hadirin hadirat rahimakumullah, adab ini yang paling utama dalam kehidupan kita. Hiasi di kita selaku, ya, kalau kalian sekarang mahasiswa, sudah dokter muda, mungkin orang tua kalian sudah berada di posisi 40-an, 50-an tahun. Ya, mungkin ada yang 60-an tahun. Nah, kalian harus berusaha untuk melakukan bagaimana berinteraksi dengan orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan langsung. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua. Nah, ini langsung perintah Allah kepada kita.
Nah, selaku dokter muda seperti ini, kita posisi kita dengan orang tua sudah mulai setengah bayar. Kalian biasanya kebanyakan jauh dari orang tua. Lalu apa yang seharusnya kalian lakukan? Yang paling pertama adalah doakan orang tua. Orang tua tidak banyak mengharap macam-macam kepada kalian. Orang tua tidak banyak mengharap macam-macam kepada kalian. Yang paling mereka harapkan diantaranya adalah kalian jadi orang soleh. Dan apa indikasinya? Kalian banyak doakan mereka. Ya, banyak doakan mereka. Mintakan ampun untuk mereka. Supaya orang tua dikasih sadis disayangi. Supaya orang tua selalu mendapatkan hidayah. Orang tua soleh. Urusannya digampangkan. Meninggalnya husnul khotimah. Dan sebagainya kayak begitu. Doakan orang tua dengan sebanyak-banyaknya. Setiap kalian melaksanakan ibadah sholat, umpamanya, orang tua tolong didoakan. Nah, kalau kalian sudah mampu, maka niatkan untuk bersedekah untuk orang tua. Umpamanya kalian ada bagi Al-Quran ke masjid atas nama orang tua umpamanya. Atau kalau sudah mampu, ternyata di antara kalian nanti bisa bangun masjid atas nama orang tua umpamanya. Atau macam-macam. Ya, caranya yang jelas kita bisa berbuat baik dengan orang tua, di antaranya bersedekah untuk mereka. Insya Allah pahala kalian mengalir untuk kalian dan orang tua kalian mendapatkan itu juga. Yang ketiga, memberikan kenyamanan untuk keduanya meskipun mereka tidak meminta. Kalau kita sudah mampu punya sesuatu umpamanya, maka orang tua perlu untuk digembirakan dengan apapun yang kalian miliki, yang usaha sekecil apapun. Ya, orang tua pasti senang dengan perhatian kalian tersebut. Kemudian penghormatan kepada orang tua, ya, cium tangannya dalam Islam itu sangat dimuliakan. Ya, orang tua itu sangat senang kalau anaknya beradab, terpuji seperti itu. Yang kelima, puji kebaikan orang tua. Itu namanya dalam Islam namanya idkhalus surur. Ya, idkhal as-surur. Jangan yang selalu dicari itu adalah kelemahan orang tua. Papa sih, mama sih kayak begini. Kebaikannya, perjuangannya sejak awal nggak pernah diingat-ingat. Nah, memuji orang tua dengan kebaikan itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, apalagi orang tua. Itu adalah bagian daripada ibadah di dalam Islam. Kemudian sampai kalau kalian ini pesan untuk kalian kalau sudah kerja ya, dapat gaji, apalagi orang tua yang membutuhkan sesuatu, tolong sampai bahasa dari tolong dikorek-korek gitu. Kebutuhan orang tua itu seperti apa? Jangan sampai mereka minta duluan baru kalian beri sesuatu. Tapi sampai kalian mengintip dulu kebutuhan mereka apa. Jangan dia minta baru kita kasih. Tapi kita sudah mendahulukan untuk memberi sebelum mereka meminta. Kalau mereka memang membutuhkan sesuatu kepada kita. Yang ketujuh, meskipun orang tua kita lebih rendah pendidikannya dibandingkan kalian, apalagi sama atau pengalamannya banyak dalam kehidupan, konsultasi dengan mereka. Dalam urusan pribadi, seperti spesialis, kalian mau milih spesialis nanti, spesialisasi apa yang mau kalian pilih, atau kalian belum nikah ya. Nah, yang belum nikah mau milih pasangan seperti apa, mau studi lagi ke luar negeri mau milih tempat tinggal atau apa saja, diskusikan, ajak ngomong dulu orang tua, ya. Pasti mereka senang kalau diajak. Kemudian yang kedelapan, dengarkan pembicaraan orang tua dengan santun. Jangan sibuk sendiri. Sekarang ini zamannya HP, kadang-kadang orang tua ngomong, matanya ke HP, tidak perhatian, itu kadang-kadang mengurangi adab dalam kita berkomunikasi dengan orang tua.
Kemudian kalau jarak jauh seperti kalian sekarang rutin nelpon, ya, rutin nelpon karena bagian daripada perhatian kita kepada orang tua itu dalam Islam namanya husnul istima atau kita memberikan bentuk perhatian kepada orang tua, menanyakan hal-hal tentang keadaan mereka, doakan mereka dengan WA, dengan telepon, cukup orang tua senang. Jangan sampai kalian hanya nelpon, orang tua pasti tahu. Kalau menghubungi pasti ini kebutuhannya adalah minta uang umpamanya. Jangan sampai begitu, ya. Setiap hari atau berapa hari sekali rutin kalian berusaha untuk menghubungi orang tua. Ini di antara adab dengan orang tua yang sangat-sangat penting untuk kalian bangun. Dengan dosen, dengan guru sebagainya hampir sama dengan orang tua sebenarnya. Mereka perlu perhatian, dengarkan, hargai ilmu mereka. Kalau bertanya jangan memojokkan. Nah, ini bagian-bagian yang penting untuk kalian perhatikan dengan sesama dosen. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ya, saya akan bahas sedikit tentang akhlak dengan sesama kalian, dokter muda. Yang paling pertama yang kita perlu perhatikan adalah kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Nggak boleh saling merendahkan dengan sesama, menghormati keahlian, kemudian keterampilan, kemudian pengalaman dari kawan masing-masing, itu harus saling menghargai. Jangan saling mengejek, jangan saling hasad, jangan saling merendahkan, sehingga ketika didengar sama pasien, dokter ini ngomongkan tentang dokter ini, itu enggak sehat, ya, tidak bagus dan akan sangat tidak baik bagi kehidupan kita dengan sesama. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah adab kalian di profesi dalam Islam, ya. Adab kalian di profesi di dalam Islam. Yang pertama, ketika kalian menjadi dokter, niatkan betul innamal a'malu binniyat, bahwa kalian jadi dokter dalam Islam adalah dalam rangka untuk membantu manusia agar terpelihara jiwa mereka. Nah, menjaga jiwa dalam Islam adalah salah satu di antara tujuan utama beragama. Maka ketika kita dalam Islam mampu untuk mempertahankan nyawa manusia satu orang, itu bentuk perhatian Allah dan apresiasi Allah seperti kita menghidupkan semua manusia. Ya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Membunuh satu seperti membunuh banyak orang, menghidupkan satu orang seperti menghidupkan banyak orang. Itu dalam Islam berusaha, niatnya adalah dalam rangka untuk membantu keselamatan nyawa manusia. Yang kedua, tadi menghiasi diri dengan akhlak standar sebagai seorang muslim. Kalian berprofesi sebagai dokter, tapi akhlak standar dengan Allah, dengan orang tua itu harus diperhatikan. Sudah kita bahas, karena kalau ada yang dilakukan oleh dokter bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan, pasti pasien itu tidak hormat dengan mereka. Ya, umpamanya dokter menyarankan untuk hidup sehat, pola hidup sehat, tapi ternyata dokternya dilihat oleh pasien, diketahui ternyata pola itu tidak dibangun, dicontohkan oleh dokter. Ini sangat tidak sesuai dengan akhlaknya sebagai seorang muslim. Karena Allah menyatakan
Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Besar murka Allah pada kalian yang melakukan sesuatu ya, mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kemudian selanjutnya maksimalkan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelamatkan nyawa. Pokoknya kalian harus berusaha belajar semaksimal mungkin, tingkatkan terus, update terus ilmu dan rangka untuk memberikan pesan, memberikan jasa yang terbaik untuk manusia. Sebab itu belajar apapun tentang ilmu yang akan menyelamatkan manusia itu bagian daripada akhlak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya dalam rangka untuk membantu manusia. Nah, sedangkan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dengan pasien. Dengan pasien. Pasien ketika datang ke kita itu seperti orang yang pasrah ingin dengar apapun yang dikatakan oleh dokter. Oleh sebab itu manfaatkan ketika mereka datang untuk memberikan nasihat. Karena dalam Islam ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Sedikit nasihat dari dokter itu selalu terngiang-ngiang sama pasien. Sebab itu manfaatkan untuk kita memberikan pesan-pesan positif kepada pasien. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditanya oleh dua orang temannya di penjara sedang melihat mimpi. Nabi Yusuf tidak langsung menyampaikan tentang apa isi mimpinya, tapi dakwah dulu. Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala, begini begini begini, nanti baru disebutkan di belakang maksudnya dan penyakitnya baru seperti itu. Nah, seperti itu penting karena pasien datang ingin mendengarkan nasihat-nasihat, manfaatkan kesempatan untuk memberikan nasihat positif kepada mereka. Yang kedua, berikan penjelasan tentang apa yang penting perlu mereka ketahui dari penyakit mereka, tapi jangan membuat mereka panik, bahkan kalau jangan sampai membuat mereka tambah takut dengan hidup mereka gara-gara penjelasan yang tidak baik dari dokter, atau sengaja dokter mengintimidasi pasien sehingga memiliki ketergantungan dengan dokter sehingga harus melakukan konsultasi terus-menerus kayak begini-begini, tidak. Tapi berikan ketenangan. Sebesar apapun, pengaruh apapun penyakitnya, ya kita harus berikan ketenangan. Bagaimana supaya tenang? Berikan keyakinan kepada mereka. Dokter hanya berusaha sebab, tapi sembuhnya dari Allah. Sabar dengan penyakit. Insya Allah kesabaran ini akan menggugurkan dosa. Kayak begitu luar biasa ya, dari seorang dokter kepada pasiennya. Itu akan meringankan beban mereka. Tenang saja, ini adalah salah satu cara kasih sayang Allah kepada kita untuk menggugurkan dosa dan sebagainya. Yang ketiga, menyapa pasien dengan wajah tersenyum, karena senyum itu dengan segala kesempatan adalah barokah dan itu sedekah dari kita. Nah, senang pasien ketika melihat dokternya itu adalah ramah. Nah, itu bagian daripada ajaran Islam. Yang keempat, dokter tidak boleh dalam Islam memperlakukan pasien dengan berbeda. Gara-gara ada agama yang berbeda, cara pandang pikiran yang berbeda, apalagi partai berbeda, yang diperlakukan berbeda, harus objektif. Kita menghadapi manusia, tidak boleh memandang apapun latar belakang daripada manusia itu, karena niat kita adalah untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan sampai di dalam Islam, musuh sekalipun kalau dia sakit, itu harus diobati. Baik, jadi selanjutnya yang adab dari seorang dokter adalah merahasiakan apa yang menjadi rahasia pasien. Yang hanya pasien itu buka di situ. Dokter nggak boleh buka di publik tentang rahasia-rahasia itu kepada orang lain. Nah, selanjutnya dokter harus berusaha, nggak boleh pasrah, menyerah dengan penyakit seperti apapun, berusaha dia untuk maksimal menyelamatkan nyawa manusia. Kemudian di antara hal yang sangat
dipesankan oleh para ulama adalah jangan sampai memberikan resep yang membahayakan pasien. Karena pasien tidak tahu, lalu karena ingin faktor-faktor dunia, diresepkanlah sesuatu yang tidak penting, bahkan kadang-kadang membahayakan bagi pasiennya. Ini kita ingat betul bahwa memberikan mudarat kepada manusia adalah kezoliman. Ya, itu adalah kezoliman. Kemudian, kalau kita menghadapi pasien dan kita ternyata belum sampai ilmu kita atau kita rasakan belum bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, jangan segan-segan untuk konsultasi dengan yang lebih ahlinya. Nah, hadirin, hadirat rahimakumullah, itulah beberapa hal yang perlu kita renungkan dengan profesi kalian sebagai seorang dokter muda. Kalian bukan sekedar orang yang akan berhadapan dengan pasien, tapi yang paling pertama kalian adalah makhluk Allah yang harus berinteraksi, beribadah, mengabdi kepada Allah, beradab kepada Allah. Kalian juga adalah anak dari orang tua kalian. Kalian harus berbakti kepada mereka. Kalian memiliki guru. Kalian juga harus beradab dengan mereka. Lalu kalian adalah orang yang diperlukan oleh pasien kalian. Maka kalian harus perhatikan adab-adabnya. Demikian dari kami sebagai pengantar, mudah-mudahan ini bagian dari diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Oh, berarti nggak usah pakai mic ya? Silahkan untuk teman-teman ada yang mau diskusi atau memberikan pertanyaan atau mungkin membahas tentang kasus terhadap tentang adab terutama waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk ketentuannya yang akhwat boleh pakai chat untuk mengirim, kemudian yang ikhwan silahkan mengaktifkan tangannya dan mengaktifkan mic dan mengangkat tangannya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, silahkan teman-teman dimanfaatkan kesempatannya untuk bisa langsung bertanya. Ini satu angkatan semua ya? Gimana, satu angkatan aja nih ya? Beda-beda, Sat. Ada yang adik kelas, ada yang udah jadi dokter juga, Sat. Dia masih nyambung silaturahimnya, ada yang lagi internship juga, Dok. Sat. Yeah. Mungkin gini, Sat. Ketika saya mulai dulu Sat untuk berdiskusi. Ketika mungkin kita menemukan pasien dengan kasus tertentu gitu saja yang mungkin unik dan menyampaikannya lucu gitu Sat. Tanpa menyebutkan identitasnya, itu bagaimana Sat? Ketika kita mungkin bercandain atau mungkin jadi diskusi dengan teman-teman, tapi yang mulai bukan kita, tapi ketika kita di situ. Nah, itu sarannya bagaimana Sat? Kadang kita ketika ngobrol, candanya pasien gitu Sat. Ya. Baik, intinya adalah jangan sampai membuat pasien merasa kalau dia tahu tadi rugikan baiknya. Ya. Itu namanya dalam Islam hifzu al-ir, menjaga nama baik. Ya. Nah, kalau untuk diambil pelajaran nggak apa-apa, ya. Tapi intinya adalah ketika kita menyebutkan orang, dihitung-hitung dulu, kira-kira orang tersebut kalau tahu malu nggak dia, ya. Nah itu ketika kita sudah bahasa dalam Al-Quran dan dalam hadis, zikruka akhoka bima yakrah. Kamu menceritakan saudaramu hal-hal yang dia tidak suka. Itu sudah masuk kategori ghibah namanya. Menceritakan orang, dia nggak suka kalau ya itu diketahui. Meskipun mungkin tanpa menyebut nama itu lebih ringan, tetapi juga sangat mungkin nanti ketahuan juga. Ya, kalau itu berpotensi untuk ketahuan, maka sebaiknya kita jaga untuk kita sendiri. Terima kasih Ustaz jawabannya.
Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Akhina Huda Syahdan. Izin bertanya, bagaimana akhlak terhadap pengajar yang baik? Soalnya terkadang menghadapi dokter pengajar yang kadang susah ditemui, kemudian kita ingin mengomongkan atau gibah. Dan mungkin bisa diberikan contoh ada para ulama terhadap guru mereka dahulu. Jazakumullah khair Ustaz. Dari Iya. Eh, Inti daripada kita dengan dengan dosen ya, dengan apalagi orang yang lebih senior, meskipun mungkin mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ekspektasi kita tinggi kepada mereka, tapi paling tidak mereka datang ke kita hadir dalam rangka untuk memberikan ilmu yang mereka miliki. Nah, itu adalah kelebihan yang diberikan oleh mereka, dan masing-masing manusia itu punya kelemahan. Nah, so itu yang kalian harus jaga adabnya adalah ambil ilmu yang mereka berikan, karena mereka pasti bisa mengajar karena mereka sudah tersertifikasi untuk mengajarkan ilmu mereka. Kelemahan mereka itu jangan diambil dan jangan jadikan cemoohan. Kemudian contoh-contoh ada para ulama terhadap gurunya saat mungkin ada request. Iya, kalau kita ngelihat dari kajian-kajian para ulama sampai mereka mengatakan aku belajar 30 tahun dengan para ulama, dengan guruku, dan aku belajar 2/3-nya adalah belajar adab. Dan ketika aku pulang, aku sadar ternyata lebih baik aku habiskan puluhan tahun itu hanya untuk belajar adab dengan mereka. Sampai begitu mereka. Pentingnya adab itu, ternyata dari adab itulah keberkahan akan menyertai ilmu yang akan mereka dapatkan. Jadi belajar adab dalam banyak hal itu sangat penting, beradab, apalagi dengan dosen, dengan guru yang memang bisa kita ambil contoh-contoh kehidupan mereka, maka itu sangat barokah dalam kehidupan kalian. Ya. Jadi ambil ya yang baik-baik secara. Jadi contoh-contoh para ulama sangat-sangat banyak. Mereka betul-betul belajar ya, kajian-kajian tentang adab itu. Bahkan mereka mengatakan kayaknya nggak perlu belajar ilmu, lah belajar adab dapat ilmu. Itu sampai begitu mereka mengatakan. Selanjutnya teman-teman mungkin kami beri kesempatan agar mau bertanya, agar dipersilakan untuk bertanya. Ini mungkin karakter orang Solo Ustaz ya, yang agak malu-malu Ustaz. Ya, Jadi malu-malu ya. harus di Memang orang Solo ya. harus di panas-panasin. Saya pakai HP jadi nggak bisa ngeliat kalian. Oh, iya Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Insya Allah ada kurang lebih pesertanya yang hadir untuk sore ini 32. Jadi sampai ada 40 Ustaz. Mungkin ada beberapa yang ada kegiatan. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan juga Ustaz tentang adab terhadap teman Ustaz. Semisal karena kita interaksinya sangat dekat gitu Ustaz ya. Sangat dekat, terus kemudian kemana-mana tugas juga satu kelompok bareng, terus kemudian ada satu momen ketika memang kita udah terlalu akrab, kita menyapanya dengan panggilan yang mungkin bagi orang awam itu kurang cocok gitu Ustaz. Tapi bagi mereka itu panggilan akrab. Apakah itu bagian dari sul azab atau bagaimana Ustaz? Inti daripada ajaran Islam itu salama ya, salama, ngasih keselamatan. Kalau kata-kata itu tidak menyinggung dia, ya itu nggak masalah dalam pertemanan. Tapi kalau sebenarnya dia menghindar ketemu kalian gitu, ketemu temannya ini, kalau ketemu lagi pasti dibilangin panggil kayak begini. Dia sebenarnya nggak enak dengan itu. Kalau dia nggak enak, berarti itu nggak boleh. Karena ada ajaran larangan Islam wala tanabazu bil alqab. Jangan saling kalian melempar dengan gelar-gelar yang tidak mulia, tidak baik. Jadi kalau kawan kita nggak siap dengan itu, jangan diulangi lagi. Nah itu tolong harus perlu kita tanyakan juga dengan mereka. Mereka senang nggak dengan itu, ya? Atau mereka sebenarnya
tidak siap dengan panggilan-panggilan seperti itu. Ya, hanya ketawa di luar, tapi hati juga dongkol gitu kan. Nah, perlu kita tanyakan. Ya. Iya, Ustaz. Intinya adalah kenyamanan. Kalau memang kawan kita nggak merasa nggak masalah, ya nggak apa-apa. Jadi Zat, kalau kita di kampus itu Zat, kebetulan kan yang ngajar bukan cuma dari dosen aja Zat. Ya, Jadi ada juga dokter yang lagi sekolah spesialis atau kita nyebutnya Ya. residen. Presiden ya. Nah, kadang kita lebih banyak dibimbing sama beliaunya Zat. Ya. Cuman satu sisi kita emang mendapat ilmu dari beliau, tapi satu sisi tuntutan pekerjaan dari beliau juga ada dan banyak. Itu gimana Sat? Kadang sampai melebihi di batas tupoksi yang ada jika ya berbeda banyak gitu saat ini. Kita menyikapinya bagaimana Sat? Iya. Jadi posisi mereka sebenarnya guru juga buat kita kan, bukan hanya teman kan. Iya. Jadi memang dalam masalah muamalah seperti ini dalam Islam ada namanya tentang adanya kesepakatan kontrak ya, kontrak belajar, kontrak hubungan antara orang dengan orang, itu ada ininya, ada kesepakatan. Maka dalam Islam sangat diatur bahwa kesepakatan itu menjadi dasar daripada kita berkomunikasi dan berinteraksi. Soalnya kalau memang residen itu diberikan ruang buat mereka untuk memberikan tugas kepada kita dengan tugas-tugas tertentu untuk kemaslahatan kita, dan mereka punya hak untuk hal seperti itu, maka kita juga harus menghormati mereka seperti dosen kita juga. Ya. Jadi kesepakatan itu yang penting ketahui, bahwa residen posisinya seperti apa. Apakah dia adalah teman atau dia adalah guru kita. Nah, kalau teman seperti apa ininya muamalahnya, kalau guru hak mereka sejauh mana untuk berikan tugas kepada kita. Jadi kesepakatan itu penting dibangun. Ya. Kalau tidak ada kesepakatan itu yang berbahaya sebenarnya. Ya. Sehingga bisa melampaui apa yang menjadi amanah dia, itu kesepakatan yang penting. Dan kadang itu dilimpahkan ke kita Sat. Karena kontraknya mungkin belum jelas. Tapi ya. Itu saja mungkin kita perbaikin tentang kontraknya nanti. Teman-teman, terima kasih banyak udah berpartisipasi, kemudian udah ada yang bertanya juga tadi. Mungkin dari kami begitu dulu Sat. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kami yang memang kondisinya terpisah gitu Sat. Udah jarang ketemu, kemudian kajian-kajian juga online seperti ini, harapannya bisa memberi nasihat bagi kami yang memang posisinya sangat kering gitu, sangat haus dari nasihat-nasihat seperti ini. Mungkin terakhir ada closing statement sebelum kita tutup. Baik, dalam penurut daripada pertemuan kita ini, jaga hubungan yang proporsional antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Yang paling pertama adalah hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan guru kita, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan orang yang berinteraksi dengan kita, yaitu pasien. Jaga secara proporsional, insya Allah hidup kita akan diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Syukran jazakumullah Ustaz. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi.
Insya Allah kita tiap minggu, tiap Jumat sore akan ada pembicara-pembicara yang akan melanjutkan materi atau bahasan tentang quarter life crisis. Oh iya, Insya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Dari warahmatullahi saya, wabarakatuh. dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Kak Dongo Ya. atas materinya. Sama-sama. Jazakumullah, Ustaz.